Halo, Assalamualaikum Bolo-Bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemanenan air Jakaba. Ini merupakan pemanenan yang kedua kali. Di yang pertama kemarin sudah sempat saya panen. Nah, ini merupakan yang kedua. Bisa teman-teman lihat jamurnya sudah tumbuh kembali. Ini yang warnanya orange ini merupakan si jamur Jakabanya guys, atau jamur keberuntungan abadi. Nah, ini airnya mau tak buat untuk menyiram tanaman cabai. Dan si Jakabanya yang sudah terbentuk ini kita akan perbanyak lagi. Jadi ini kita pindahkan ke wadah lain dan nanti tinggal kita tambahkan untuk air cucian beras yang baru. Jadi si jamur keberuntungan abadi ini makanannya adalah karbohidrat. Jadi bisa menggunakan air cucian beras atau air leri. Nah, itu kemudian bisa juga menggunakan air rendaman kentang dan dedak, itu juga bisa. Pokoknya bahan-bahan organik yang mengandung karbohidrat. Nah, itu bisa kita gunakan untuk makanan si Jakaba ini. Tapi yang paling mudah menurut saya ya air cucian beras. Kan kita tiap hari itu kan ini ya, masak nasi. Nah, pastikan kita cuci terlebih dahulu. Jadi ya yang paling mudah bisa kita dapatkan setiap hari sepertinya ya air cucian beras. Nah, ini bisa teman-teman lihat, saya sudah mengumpulkan kurang lebih ada 2 jerigen guys ini. Nah, ini tinggal kita tuangkan saja ke wadah yang baru tadi, ke jamurnya tadi. Nah, kita tuangkan, lalu nanti tinggal kita simpan lagi guys. Nah, untuk pemanenannya minimal itu 20 hari. Itu sudah bisa kita panen lagi. Dan awalnya jamur yang sudah kita remas-remas, kita remukkan tadi, nanti dia akan menyatu lagi, menggumpal lagi menjadi satu seperti itu. Yang awalnya ini kan sudah menjadi serpihan-serpihan ya, karena saya remas-remas tadi. Nanti bagaimana caranya kita melihat bahwa si Jagaba ini masih hidup dan terus berkembang, itu ya tadi dari hasil Jagaba yang sudah menyatu tadi guys. Kalau dari serpihan seperti ini dia nanti bisa menyatu lagi, itu berarti bukti atau tandanya bahwa si jamur keberuntungan abadi ini yang kita perbanyak atau kita gandakan ini itu berhasil seperti itu guys. Nah, biasanya kalau nggak berhasil, dari yang serpian-serpian yang kita remas tadi akan tetap seperti ini, dia tidak menyatu seperti itu. Tapi kalau dia menyatu, maka proses memperbanyak jagabannya itu sudah berhasil kita lakukan guys. Nah, seperti itu sih. Jadi si air Jakaba ini sudah murah dan mudah untuk kita perbanyak seperti itu guys. Dan dia sifatnya itu terus-menerus berkelanjutan. Tinggal kita berikan dia makanan berupa bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, dia akan tetap ada seperti itu guys. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai pupuk organik cair atau POC. Nah, pada kesempatan kali ini itu mau tak gunakan untuk menyiram tanaman cabai. Karena kebetulan sejak pindah tanam itu saya baru siram pertama kali tuh guys, ketika pindah tanam. Dan saya siramnya memang cukup banyak sih. Nah, sekarang ini sudah kurang lebih masuk hari ke-5 apa 6 ya, jadi hampir 1 minggu. Dan kondisi cuacanya di daerah saya, tempat saya ini lagi panas, cukup panas, sehingga saya lihat tadi tanahnya cukup kering. Nah, jadi makanya kenapa ini mau saya siram, melakukan penyiraman tanaman cabai menggunakan POC air Jakaba seperti itu guys. Nah, untuk perbandingannya sendiri itu bisa 1:9, 1:10, itu enggak jadi masalah guys. Karena ini sifatnya organik, jadi walaupun misalkan nih takaran perbandingan kita itu terlalu banyak, itu sebenarnya tidak menjadi masalah sih. Nah, berbeda kalau menggunakan
bahan kimia kan, pupuk kimia, misalkan takarannya terlalu banyak kan malah menjadi masalah ya. Tapi ya saran saya sih jangan terlalu banyak juga karena kan sesuatu yang berlebihan itu malah nggak baik sih jatuhnya seperti itu. Ya sekiranya itu tadi guys untuk perbandingannya bisa 1:9, 1:10. Misalkan kita gunakan jagabannya 1 liter ya air biasanya itu bisa 9 liter sampai 10 liter seperti itu guys. Nah karena ini saya punyanya ini alat apa ya alat siram manual ini untuk kapasitasnya ini kurang lebih 7 sampai 8 liter guys. Jadi saya hanya menggunakan tadi itu kurang lebih berapa mili ya 300 sampai 600 mili tadi itu yang saya masukkan ke dalam siraman ini. Nah, yang pertama guys, ini saya mau siram si bibit cabai yang dulu di makanan ayam itu guys. Ini yang kemarin sempat diserang sama ayam, daunnya belum bisa pulih 100% guys. Tapi sudah lumayan cukup apa ya, cukup pulih sih ini walaupun masih belum 100%. Kondisinya sekarang seperti ini guys. Ini sebenarnya mau tak pindah tanam tapi belum sempat sampai sekarang. Bahkan ini sudah ada semaian baru yang saya buat. Karena apa ya? Kemarin rencananya mau pindah tanam gitu kan ke kebun malah ternyata diserang sama ayam jadi akhirnya saya buat semaian baru guys. Nah, ini kurang lebih total ada 400-an semaian sih ini. Ini sama benihnya yang saya gunakan itu benih cabai ori 212 dari Aurasid merek dagangnya itu. Nah, seperti itu guys. Lalu untuk apa namanya? eh polybag semainya ini saya menggunakan polybag semai ukuran berapa ini? 7x8 mungkin ya ukuran semai itu. Nah, kemudian untuk media campurannya sendiri hanya tanah sih guys. Tanah dari ini, dari bawah pohon bambu yang saya gunakan untuk semai itu. Nah, kemudian ini guys, ini merupakan tanaman cabai yang sudah saya lakukan pemindahan tanam pada polybag besar, tapi bisa teman-teman lihat ini pada gundul guys, hanya tersisa batangnya saja seperti ini. Daunnya sudah habis dimakan ayam. Inilah yang saya ceritakan guys. Area sini itu merupakan area jemur baju dan saya manfaatkan untuk meletakkan kurang lebih ini ada 9 polybag ini. Ini sorenya saya baru selesai pindah tanam. Kemudian saya pindahkan atau saya letakkan di area sini guys. Nah, pada keesokan harinya pagi hari ketika saya bangun gitu kan, niatnya mau saya lihat kondisinya seperti apa. Nah, ternyata kondisinya sudah seperti ini guys. Ya Allah, sungguh apa ya, sangat sedih sih sebenarnya. Padahal baru sore harinya saya pindah tanam guys. Dan ketika pagi hari sudah seperti itu keadaannya. Gimana ya, perasaan itu sedih sih. Ayam ini sungguh sangat apa ya, meresahkan sekali. Nah, kemudian ini merupakan cabai yang dalam satu polybag itu saya isi 3 pohon guys. Ini kita siram juga. Dan nyiramnya itu ini guys, nggak usah terlalu banyak sih. Yang penting cabenya itu sudah tersiram, kemudian cukup lembab lah. Gunanya hanya untuk cukup menjaga kelembapannya guys. Jangan terlalu lembab karena cabai juga ini salah satu tanaman yang apa ya nggak terlalu suka kalau tanahnya atau ininya tuh terlalu lembab guys karena bisa malah membuat si cabai ini layu gitu guys malah mati nanti kalau kebanyakan air seperti itu. Nah untuk apa in, durasi penyiramannya itu bisa teman-teman ini sih sesuaikan aja dengan kondisi tanah kalian. Misalkan kondisinya atau cuacanya itu sedang panas terik sekali ya. Nah, itu mungkin bisa 2 atau 3 hari sekali kalian melakukan penyiraman. Tapi kalau sedang kondisinya itu mungkin gerimis ataupun hujan, nah itu tidak usah terlalu sering juga disiram guys. Malah nanti bisa mati tanaman kita seperti itu guys karena terlalu lembab, terlalu basah dan malah bisa menumbuhkan jamur-jamur seperti itu guys. Jadi kuncinya yaitu untuk melakukan penyiraman kita tinggal melihat kondisi cuacanya seperti apa guys. Kemudian kita bisa cek apa permukaan tanah di tanaman kita. Kalau di polybag ya tinggal kita cek di polybagnya. Kalau di kebun ya sama guys. Kita bisa ambil sebagian atau ya sedikit secukupnya aja guys tanahnya kita lihat
Kalau memang terasa kering ya itu bisa teman-teman lakukan penyiraman. Nah, kebetulan tanaman cabai saya ini kalau saya hitung dari awal pindah tanam ya, ini kurang lebih di hari kelima baru saya lakukan penyiraman. Karena apa? Karena di awal pindah tanam kemarin itu saya menyiramnya untuk penyiraman pertama itu sudah cukup banyak. Itu saya nyiramnya kemarin pakai selang sih, jadi memang saya banyakin sekalian. Itulah mengapa di hari kelima baru saya melakukan penyiraman lagi, seperti itu guys. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang di daerah saya sekarang memang lagi ini guys kondisinya. Lagi panas. Sudah lama nggak turun hujan sehingga memang ya ini saya perlukan penyiraman lagi guys. Supaya tanamannya itu tidak layu. Nah, ini kita siram semua guys. Kemudian terongnya juga, terong yang saya tanam kemarin kita bisa siram juga guys. Oh ya, air Jakaba ini, POC Jakaba ini campur kebutuhan abadi, ini bisa kita aplikasikan ke hampir semua tanaman guys. Jadi misalkan mau untuk menyiram kangkung ataupun bayam, itu juga bisa guys, karena sifatnya yang organik jadi aman. Seperti itu guys. Dan bagusnya untuk penggunaan apa namanya POC dari Jakaba ini itu ketika masa vegetatif guys, atau masa pertumbuhan lah. Nah, dia dapat membantu untuk proses pertumbuhan tanaman kita guys. Tapi ketika misalkan tanaman kita itu sudah masuk fase generatif atau pembungaan dan pembuahan, baiknya untuk penggunaan air Jakaba ini kita kurangin seperti itu. Karena kalau sudah masuk fase generatif itu yang lebih dibutuhkan oleh tanaman kita itu merupakan kalium, kalsium seperti itu guys, untuk memperkuat sel-sel tanamannya supaya menjaga atau menghindari kerontokan bunga atau kegagalan pembuahan seperti itu guys. Dia lebih fokus ke arah bunga dan buahnya kalau sudah masuk masa generatif. Jadi saya aplikasikan air Jakaba ini hanya di awal seperti ini guys, di masa vegetatif seperti ini. Nanti ketika si cabai ini sudah masuk ke usia 2 lah atau sampai mau ke 3 bulan, itu nanti saya akan ganti menggunakan bahan-bahan yang mengandung banyak kalsium. Salah satunya itu bisa juga kalau mau organik itu menggunakan ini guys, POC dari air kelapa bisa, karena air kelapa itu ada mengandung kalium juga. Kemudian misalkan POC dari ini gedebuk pisang itu juga bisa, karena kalsiumnya juga banyak, kalium dari pisang itu seperti itu guys. Buahnya juga itu kalau kita buat sebagai POC kita fermentasikan itu juga bisa untuk masa generatif. Nah seperti itu guys. Nah ini saya siram semua baik cabai, terong menggunakan air Jakaba guys, seperti itu sih. Nah, oke, mungkin pada video kali ini saya cuma mau sharing terkait ini guys, penyiraman tanaman cabai menggunakan air Jakaba. Jadi, ini pupuk organik yang bisa kita dapatkan secara murah, alami, dan secara terus-menerus. Nah, seperti itu sih. Oke, saya sudah selesai melakukan penyiraman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.